News and Talk. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Semarang mengidentifikasi dugaan adanya pelanggaran pemasangan stiker branding peserta pemilu di angkutan umum. Menindaklanjuti temuan ini, Bawaslu akan menggandeng Dishub, Polrestabes Semarang dan pihak terkait untuk menertibkan APK stiker di angkutan umum. Selain itu, Bawaslu Kota Semarang juga tengah gencar melakukan penertiban alat peraga kampanye lainnya di tingkat kecamatan. Bagaimana Bawaslu Kota Semarang akan menjaga ketertiban pemasangan alat peraga kampanye? Kami akan jumpai Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arif Rahman. Daftar Pemilu 2024. Ada pendengar, kami beri kesempatan untuk berkomentar ya. Line telepon kami 02476489100 atau pesan singkat WhatsApp kami 087721109100. Pak Arif, sebetulnya bagaimana regulasi penerapan atau penggunaan atribut kampanye di stiker branding ya, kalau dalam bahasa marketingnya mungkin, di kendaraan umum, Pak Arif? Ya baik, terima kasih Mas Muhammad. Jadi pada kesempatan ini juga yang ingin kami sampaikan ya kepada halayak umum. Jadi metode kampanye itu kan berbagai macam ya, mulai dari rapat terbatas, kemudian pertemuan tertutup, kemudian ada pemasangan alat peraga kampanye, juga ada penyebaran bahan kampanye. Nah, yang dimasukkan dalam klasifikasi pelanggaran dalam konteks terpasangnya di angkutan umum itu dalam bentuk bahan kampanye. Karena kalau alat peraga kampanye itu kan sebetulnya definisi salah satu metode ya, yang biasa ditemui di jalan-jalan gitu ya, yang dia dalam bentuk baliho, spanduk, banner, rontek dan sebagainya, itu masuk alat peraga kampanye. Jenis-jenisnya masuk dalam alat peraga kampanye. Nah, sedangkan yang di angkutan umum ini kan kalau kita lihat itu kan bahannya berbentuk stiker ya. Nah, sehingga itu klasifikasinya bahan kampanye. Nah, kemudian kami merujuk pada PKPU 15 tahun 2023, tepatnya di pasal 70, yang dimana di situ menyebutkan bahan kampanye ya dilarang terpasang atau dipasang mulai dari tempat ibadah, fasilitas pemerintah, kemudian dan lain sebagainya. Salah satunya ada sarana prasarana publik. Nah, kemudian sarana prasarana publik ini kami konfirmasikan kepada pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan, apakah kemudian angkutan umum itu juga menjadi bagian dari sarana prasarana publik ya. Ternyata itu juga menjadi bagian dari sarana prasarana publik yang kemudian kalau dikorelasikan dalam konteks pelanggaran, berarti pemasangan pemasangan bahan kampanye ya berupa stiker atau branding di angkutan umum itu menjadi objek pelanggaran yang kemudian akan dilakukan dengan cara penertiban. Itu Mas Muhammad. Berarti secara regulasi aturan yang ada penempelan stiker di kendaraan umum itu nggak boleh berarti ya Pak Arif ya? Nggak boleh, iya nggak boleh, jelas nggak boleh itu. Tapi kan masih banyak juga nih kadang kendaraan umum angkot-angkot yang kemudian ada stikernya di pintu, banyak memang. Ada juga yang di belakang, yang di jendela itu juga besar. Itu bagaimana Pak Arif? Itu termasuk juga bagian dari pelanggaran berarti? Ya, jadi menindaklanjuti itu, kemudian sebetulnya terpasangnya bahan kampanye itu jauh sebelum masa kampanye itu udah terpasang, Mas. Iya, memang banyak juga yang seperti itu. Ya, jadi sebelum masa kampanye itu banyak itu yang sudah memasang. Nah, karena ini sudah masuk tahapan kampanye, ya, kemudian ada yang dia diperbaharui karena sudah ada nomor urut, ya, sudah ada dapil, sudah ada nama lengkap, sudah ada dan sebagainya lah. Artinya citra diri unsur dari peserta pemilu itu sudah komplit. Nah, ini diperbarui. Nah, di dalam masa kampanye ini kami juga sudah menginstruksikan ke jajaran Panwaslu Kecamatan, karena wilayah mobilisasi angkutan umum ini kan ada tersebar ya di Kota Semarang ini ya. Tersebar, maka kami prosedur penanganan pelanggarannya adalah kita instruksikan ke jajaran Panwaslu Kecamatan. Nah, dari jajaran Panwaslu Kecamatan kita lakukan identifikasi hampir 1 minggu ini ya, kita mendapatkan total sejumlah 75 itu sebarannya ada di Kecamatan Candisari,
kemudian Pedurungan 2, Semarang Selatan, Kecamatan Tugu, Banyumane, kemudian Semarang Timur, kemudian Gajah Mungkur, dan Semarang Tengah. Nah, ini area-area yang kemudian mungkin dilewati oleh angkutan umum ya. Ya. Area-area yang kemungkinan dilewati angkutan umum yang kemudian teridentifikasi ada stiker atau bannernya itu atau brandingnya itu. Nah, hari ini baru saja ini selesai kita melakukan penertiban bersama tim gabungan. Di situ ada Dishub, kemudian ada kepolisian, kemudian ada dari Kesbangpol juga ya. Nah, dalam rangka penertiban ini tadi kami coba menyusuri jalan area Karangayu ya, kemudian dengan Pasar Johar. Jadi dua lokus itu kita lakukan inventaris ya, terutama kalau kita mendapati ada angkutan yang sedang berhenti ya atau sedang berjalan ya, itu kita stop. Kemudian kita minta supir ya, si pengendaranya itu untuk melakukan pelepasan atas stiker itu sendiri. Bahkan tadi juga saya ikut serta dalam melepas stiker branding itu karena dari supir keberatan, nanti khawatirnya dia melepas nanti dia disalahkan karena sudah terlanjur akad mungkin ya. Sudah terlanjur akad. Jadi dari pihak supir, Pak, Anda aja Pak yang melepas Pak, nanti saya ngerekam video untuk bukti kalau ini yang ngelepas bukan supirnya gitu. Ini kan yang terjadi di lapangan ya. Jadi tadi ada proses-proses semacam itu yang terjadi. Itu yang mungkin menjadi sorotan nanti Pak Arief ya, mengingatkan kalau mungkin kendaraan umumnya yang sifatnya punya Pemda atau punya Pemprov atau punya negara begitu seperti BRT ya mungkin saja tidak diperkenankan begitu. Tapi kalau yang tadi nih angkot-angkot yang milik swasta begitu, ini kan sudah ada mungkin akad atau bisnis di dalamnya begitu. Ini bagaimana aturan? Tetap mengikat juga berarti Pak Arief. Betul. Kalau punyanya pemerintah ya, itu jelas nggak boleh. Bahkan itu potensinya pidana kan, artinya menggunakan ruang-ruang fasilitas negara untuk berkampanye. Nah, memang yang diorientasikan ini angkutan-angkutan umum ya milik swasta. Dan seperti tadi beberapa kami temui, memang dia sendiri kan hanya bukan bosnya, bukan juragannya begitu ya. Jadi dia itu hanya buruh ya. Buruh ya. Dia hanya dipekerjakan untuk cari penumpang. Jadi memang ada yang nggak tahu menau terkait dengan adanya pemasangan itu. Nah, sehingga tadi kekhawatiran kalau ini saya lepas nanti saya yang kena marah gitu ya. Sehingga ada dari kami yang kemudian yang melepas dan mereka minta dokumentasi itu sehingga nggak kena imbas. Ada juga yang memang itu hubungannya langsung dengan pemilik begitu ya. Pihak dengan supir yang memang dia angkutannya itu milik pribadi. Sudah dikuasai unit itu sehingga kayak tadi iya Mas sebenarnya mau saya lepas cuma kemarin dikasih info katanya mau diperpanjang tapi nggak diperpanjang-panjang, ternyata ada penertiban tak lepas aja lah gitu. Jadi sebetulnya ada akad yang terjadi antara si pemilik angkutan umum dengan mungkin itu tim sukses atau caleg itu sendiri ya. Tapi secara prinsip itu melanggar dan memang sanksinya hanya penertiban Mas. Tidak ada kemudian berdampak pada eksistensi ya administrasi bagi caleg atau peserta pemilu itu sendiri. Ya ini jadi menarik nih karena memang tadi masyarakat mungkin memahaminya ya ini adalah hal yang diperkenankan, ternyata secara regulasi dilarang begitu ya. Betul. Bahkan tadi ada salah satu supir, loh Mas kampanyenya udah selesai toh Mas, kok udah nggak boleh masang stiker di mobil itu? Bukan, kampanyenya ini masih tersisa beberapa minggu ke depan, tapi ini memasang di sini tuh melanggar. Oh melanggar toh Pak. Jadi memang ada beberapa saudara-saudara kita ya, dia yang memang nggak tahu menau dan di situ memang ada ya unsur bisnisnya ya. Anda saya sewa, dipasang, dibayar itu kurang lebih hampir 200.000 Mas untuk 1 bulannya Mas.
Iya. Artinya kan mungkin menjadi daya tarik tersendiri ya bagi mereka. Dan memang pada saat penertiban dengan disub juga nggak melakukan penerapan sanksi dari disub lah. Tidak hanya ya tadi meminta supir ini untuk melepas secara mandiri. Baik. Tapi apakah peraturan ini hanya mengikat kepada angkutan umum saja, Pak Arief, atau angkutan kendaraan pribadi yang kemudian dijadikan tadi media untuk berkampanye, ditempel stiker atau tadi kacanya ya ditutupin dengan pelindung kaca yang tapi ada bergambar kampanyenya itu seperti apa? Ya, jadi sebetulnya ada hal yang berbeda ya dengan 2019. Kalau kita melihat 2019 itu memang ada pengaturan larangan branding di kendaraan umum ya maupun kendaraan pribadi. Itu jelas pengaturannya. Nah kalau yang di pemilu ini itu tidak ada larangan terkait dengan mobil kendaraan pribadi. Sehingga kita juga nggak bisa kemudian memberhentikan ya mobil yang sifatnya mobil pribadi yang ada brandingnya kemudian kita stop, kita berhentikan untuk kita bersihkan, nggak bisa kita. Kita hanya kemudian berfokus pada ya memang ketentuan hari ini tidak secara eksplisit mengatakan stiker branding di angkutan umum seperti di 2019, tapi kita mengacu pada tadi PKPU yang kemudian melarang bahan kampanye ditempel sarana prasarana publik. Nah, kemudian sarana prasarana publik ini berdasarkan berdasarkan tanggapan atau keterangan dari Disub, angkutan umum ini termasuk sarana prasarana publik, sehingga ketemulah bahwa angkutan umum ini menjadi objek yang dilarang ya untuk pemasangan bahan kampanye. Kalau begitu nanti sosialisasinya apakah memang sebelumnya sudah digencarkan, Pak Arief, kepada para pengusaha operator kendaraan umum ini? Sebetulnya kami sosialisasi itu lebih kepada peserta pemilu ya, karena kan sifatnya mengikat ya, artinya mereka sebagai user ya, mereka yang akan berkontestasi, maka mereka lah yang sebetulnya harus memahami ketentuan regulasi yang berlaku. Nah, problemnya mereka ini dalam tanda petik memahami, mengetahui, tapi ya tadi cari objek yang bisa digunakan untuk kemudian sebagai sarana tadi berkampanye. Nah, kalau untuk kita bersosialisasi ke pihak-pihak pengusaha ya, itu kami bentuknya himbauan, bentuknya surat ya yang kami layangkan ke Disub agar kemudian meneruskan kepada pihak-pihak pengusaha, karena agar kemudian ya ini kan mohon maaf, misal kayak Organda ya atau organisasi apapun begitu, itu kan dia secara eksistensi kan bukan pemerintahan gitu ya, sehingga kami kemudian rada kesulitan kalau kemudian kita memberikan himbauan kepada mereka, sehingga kami tadi polanya adalah menyampaikan ke Disub, kemudian Disub nanti akan meneruskan kepada organisasi-organisasi ini ya sebagai sarana untuk tadi menghimbau supirnya atau angkutannya untuk tidak diperkenankan dipasang. Semisal tadi pun kami juga menyampaikan karena kan tadi di Johar itu kan banyak itu kendaraan yang sedang parkir begitu ya, menunggu penumpang atau sedang beristirahat. Kemudian kita temukan ada sekitar 3 angkutan yang terpasang branding, mereka langsung segera kumpul itu. Melihat ada apa kan, biasalah kalau ada keramaian gitu ya. Nah di situ kemudian kita edukasi. Di situ juga kita sampaikan bahwa ini nggak boleh Pak. Artinya kami mohon untuk saling memberikan informasi lah kepada teman-teman yang lain. Apabila nanti ada pihak-pihak yang ingin memasang ya baiknya jangan diterima. Gitu. Baik. Kita boleh libatkan pendengar ya, Pak Arief, untuk berkomentar ya mengenai hal ini ya. Boleh. Iya, baik. Anda pendengar bisa langsung berkomentar. Line telepon kami 02476489100 atau WhatsApp kami 087721109100. Ada beberapa pesan WhatsApp ini. Ada Pak Tri di Semarang. Bagaimana dengan becak, Pak? Terkadang ada juga yang menggunakan baliho caleg atau partai sebagai alas penutup, begitu. Ada lagi Bu Susi, kalau ojek apakah kena juga, Pak? Pangkalan ojek dekat rumah saya banyak stiker kampanyenya. Kadang di motor
di motor ojeknya juga begitu. Ini bagaimana Pak Arief? Menarik ini ya, sampai bisa sampai ojek. Iya. Kalau saya ini contoh kasus sedikit mungkin Pak Arief. Saya saja dari Medan. Di Medan itu kadang ada becak motor yang kemudian penutupnya menggunakan itu tadi baliho dari caleg atau peserta pemilu begitu. Itu bagaimana ini berarti? Ya. Kalau kemudian itu diklasifikasikan sebagai sarana prasarana publik, mungkin menjadi objek yang kemudian dilarang begitu ya. Sedangkan kalau di Kota Semarang, mungkin sarana prasarana publik ini kan ada klasifikasi. Misal kayak angkutan umum ya, angkutan umum itu kan dia ada, kalau berdasarkan keterangan di SUB ya, ini kan ada kewajiban rutin bagi mereka untuk melakukan pemeriksaan kendaraan roda empatnya itu, sehingga ada kontrol juga dari negara, dari pemerintah ya, untuk memastikan kelayakan angkutan tersebut digunakan pada halayak masyarakat umum. Jadi sarana prasarana publik itu mungkin ada kaitannya dengan tadi ya, ada kaitannya dengan keberadaan pemerintah untuk mengurusi hal itu juga gitu. Nah kalau kemudian becak, kemudian pangkalan ojek ya, kalau pangkalan ojek mungkin lebih kepada lokus ya. Tapi kalau itu menempelnya di kendaraan, nah pertanyaannya kendaraan ini apakah tersertifikasi sebagai sarana prasarana publik? Kalau itu kendaraannya kendaraan pribadi yang digunakan untuk usaha pribadi ya, kami nggak bisa mengatakan itu bagian dari objek yang dilanggar. Gitu ya. Berarti klasifikasi kendaraannya itu tadi harus diperhatikan juga berarti ya Pak Arief ya. Betul, iya. Jadi angkutan umum ya spesifikasinya tadi bahwa ada kewajiban secara berkala ya dari angkutan umum itu untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Disub terkait dengan kelayakan jalannya, kemudian muncullah itu sertifikasi. Nah, ini kan bagian dari apa ya? Ada hubungan ya, kausalitas lah ya, sebab-musabab kenapa angkutan ini, kenapa mobil ini dikategorikan sebagai sarana prasarana publik, termasuk juga identitas kendaraan itu kan platnya plat kuning gitu. Iya, betul. Diperuntukkan untuk tadi sarana prasarana publik. Baik, ini insight baru ini bagi saya sebetulnya. Mudah-mudahan pendengar juga tercerahkan ini ya Pak Arief ini. Karena saya baru tahu kalau ternyata di angkot nggak boleh tuh ada iklan-iklan kampanye. Terakhir mungkin Pak Arief bisa berikan imbauan nih bagi pendengar kita barangkali yang sedang berkendara, atau juga mungkin sebagian besar pengendaranya adalah driver angkutan umum ini, untuk kemudian bisa menjelaskan bahwa ada larangan terkait penempelan branding pemilu di kendaraan umum. Ya, jadi yang pertama kami nggak henti-hentinya ya memberikan himbauan kepada peserta pemilu, karena mereka lah sebagai user ya, sebagai yang menggunakan sarana-sarana yang terbuka ini untuk berkegiatan kampanye. Sehingga harapannya himbauan ini juga bisa ditaati oleh peserta pemilu. Ya, kemudian untuk masyarakat umum juga tidak ada salahnya kalau mengetahui ada hal semacam itu bisa melaporkan kepada kami, atau juga bisa menghimbau secara langsung bagian dari edukasi masyarakat kepada supir atau pihak-pihak yang diketahui lah ada pemasangan terkait dengan branding. Nah, dan yang terakhir kami juga berharap bagi saudara-saudara kita ya yang sekarang mungkin berprofesi sebagai supir angkutan umum ya, ada baiknya kalau ada tawaran pemasangan iklan branding di angkutan umumnya, ada baiknya kemudian tidak diterima atau ditolak. Sehingga tadi, karena kan konsekuensinya kalau penertiban itu Mas ya, contoh kayak tadi, pada saat kita bertemu di jalan kita harus stop mobil itu. Sehingga kan dia akhirnya mau nggak mau meluangkan waktu untuk melepas, sudah gitu kan mengganggu penumpang yang ada di dalam angkot. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi yang timbul ya, selain tadi hanya kepentingan bisnis saja begitu. Baik. Terima kasih Pak Arief sudah bersama El Sinta Semarang siang ini. Sehat selalu Pak Arief. Selamat siang. Amin. Siang, matur suwun. Terima kasih. Demikian pendengar Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman. El Sinta Semarang News and Talk.